bukan tonggak sebarang tonggak. Tonggak ditancap di tepi gunung. Bukan tegak pak sebarang tegak. Ditegak disuruh yang senasib sepenanggungan RT RW Second Tempatan Pemayu. Ke air cematik kenuh. Ke darat durian untuh. Ke kebun dukulah masak. Ke belakang rumah pisanglah kuning. Ke payo tajur bergoyang. Ke sawah lukahlah penuh. Ke dapur lembanglah terjolor pula. Ke kandang sapi beranak. Ke rumah bini tuanya melahirkan. Ke rumah bini muda lah nunggu puluh. Itu. Jalan-jalan ke Muara Jambi. Bawa piring lajulah pecah. Banyak bupati pakai bupati. Bupati batang hari yang paling gagah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ibu tadi mau nangis ya? Saya terharu Pak, Oke. saya bisa berdiri di tengah-tengah orang-orang yang Iya, tepuk tangan pejabat. dulu untuk ibu ini sangat luar biasa. Iya. Baru kali inilah nampaknya. Nak. Makanya satu Ya seperti penanya- kami Pak memang susahnya kalau mencari sinyal. Nyasanya sadak bebas kita dusun manik batang duku beda kira. Iya. Jadi kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Arif. Selanjutnya yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari, Bapak Muhammad Azan SH. Yang kami hormati para asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari. Selanjutnya yang kami hormati para Kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Yang kami hormati Camat Pemayu dan Ketua RT Sekecamatan Pemayu, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Silaturahmi Bupati Batanghari bersama Ketua RT Sekecamatan Pemayu, Kabupaten Batanghari tahun 2023 dimulai. Hadirin yang kami hormati, demi lancarnya acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak M. Saman SPDI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yakbiru ma'izah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azim sultan. Subhana rabbiyal ali a'laluha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'i ihwali wal abad wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballina biha salghati min jami'il khairat bil hayati wa damamat wa ala alihi wa sahbihi wa tasman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka lakulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa azatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najat minan nari wan dus. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wadkhil jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati,
Selanjutnya, sambutan perwakilan dari Kecamatan Pemayung kepada Bapak Ambasri, kami silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat hidayah dan hidayahnya jugalah pada hari nan elok ketika nan baik keduduk kita lepas tindih lutut ketegak kita lepas singgung bau dapat bersilaturahmi dengan Bapak Bupati Batanghari beserta staf. Selawat berangkaikan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Insyaallah segala kita yang hadir pada malam hari ini tentu kita nak mengharapkan syafaat dari beliau dari yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Bupati Batanghari, yang saya muliakan Bapak Sekretaris Daerah Bumi Serentak Bagam Kabupaten Batanghari, yang saya banggakan Bapak Asisten, Bapak-bapak khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Batanghari. Izinkan kami atas nama Forum Ketua RT RW C Kecamatan Pemayung Pak Bupati nak menyampaikan sepatah dua patah kata. Tapi oleh kena kita ke orang adat, sebelum kita pidato orang adat ke Pak Bupati harus berpantun dulu. Bukan tonggak sebarang tonggak. Tonggak ditancap di tepi gunung. Bukan tegak Pak sebarang tegak. Ditegak disuruh yang senasib sepenanggungan RT RW Kecamatan Pemayung. Dalam kesempatan ini izinkan kami Pak sebagai tua kampung yang datang dari Kecamatan Pemayung ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah, dengan beberapa waktu Bapak memimpin Batanghari ini, kami sebagai tokoh masyarakat Batanghari, tokoh masyarakat Pemayung, ada perubahan Pak nampak di mata kami. Alhamdulillah. Oleh karena itu, ke depan ya mudah-mudahan kami yang datang dari Pemayung ini mendoakan agar Bapak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan wadat dan yang terakhir dimurah pula rezekinya. Amin. Pada hari ini Pak Bupati, kami Forum Ketua RT Kecamatan Pemayung ini bak kata pepatah adat Pak Bupati, kami merasakan ke air cemetik kenuh, ke darat durian untuh, ke kebun dukulah masak, ke belakang rumah pisanglah kuning, ke payo tajur bergoyang, ke sawah lukahlah penuh, ke dapur lembanglah tajur luar pula, ke kandang sapi beranak, ke rumah bini tuanya melahirkan, ke rumah bini muda lah nunggu pula. Itu. Iya. Jadi Pak Bupati pada hari itu pedih hati ditekan, malu-malu muka diusap. Ikut pesan kali yang banyak, tak saya sampai berdosa pula saya. Ya, adapun pemerintahan kami kebetulan saya sebagai RW lingkungan kantor camat, kebetulan ada Pak Camat kami berikut. Nampaknya kami ke Pak Bupati, kok bergantung kami tak bertali, ke berpijak kami tak bertanah. Kalau buang-buanglah kami jauh-jauh. Kalau tanamlah kami dalam. Biar kami ke anyun tak tahu marahnya. Biarlah kami ke hilang tak tahu tempatnya.
Kalau kami kau hilang, jangan cari Pak Bupati. Yang mana Pak Bupati? Mohon maaf sekali. Yang mana selama kau, saya ketua RT 28 tahun, ketua RW 7 tahun Pak, 35 tahun. Nampaknya Pak Bupati, dalam kami menjalankan tugas menghadapi masyarakat kau, ada kesenjangan kami dengan Pak Kadus ke Pak Bupati. Nampaknya kami ke orang kecil duduk dalam lekuk, orang hitam duduk dalam kelam. Mana nak ngadu Pak Bupati? Ya, mana makan kutu kalau tak kepala? Kemana kami nak ngadu kalau tak ke bapak? Kan macam tu. Oleh kerana itu Pak Bupati, mungkin kami sebagai ujung tombak yang paling ujung ini, tolong ke depan, mungkin tak penuh ke atas, penuh ke tengah jadilah. Pak ke bawah jangan. Nampaknya kini kami menghitung dari yang kurang, mungkin dari yang tidak ada. Tidak. Ada yang mau maaf. Kebetulan saya pengurus lembaga adat, Pak Bupati, Kabupaten Batanghari, kepala bidang hukum adat dan syarak. Ada orang selingkuh Pak RT. Ada maling telur ayam Pak RT. Jadilah banyak dan tolong ke depan. Tidak. Kami tidak minta banyak dak, separuh dari kadus jadilah. Iya. Alhamdulillah bagi saudara saya yang diawin dan dirasau, alhamdulillah pucuk dicinta ulam pun tiba, sumur digali air terbit. Nampaknya musrenbang kemarin jalan dari simpang Jambatan Mas Awin tahun ini akan dibangun kalau ada salah. Ranking 1 kemarin. Ya, ranking 1. Alhamdulillah. Ya, merdeka kamu di Awin. Ya, mudah-mudahan. Oleh kerana itu Pak Bupati, dalam kesempatan ini terus terang saja kami menyampaikan terima kasih. Ya, kami tidak terpentas di hati kami dapat ketemu langsung dengan Pak Bupati. Mudah-mudahan Batanghari ini ke depan lebih baik, lebih jaya dan lebih bahagia lagi dari tahun-tahun yang sudah. Dan juga Pak Bupati, perlu kami sampaikan, ini krusial sekali Pak Bupati, yaitu jalan dari simpang Jambatan Emas ke Pasar Lubuk Ruso. Kalau dalam bulan ini hari hujan itu pasti putus. Hampir putus Pak, hampir putus. Kerana Pasar Lubuk Ruso ini setiap hari Sabtu itu di sana Pak pusat dagangan orang pemayung. Sekarang ini jalan itu kira-kira 5 kilo kalau tak salah ya. Sekarang sudah rusak parahnya Pak, sudah parahnya. Kalau bisa untuk ke depan itu agar saudara-saudara kita, orang tua kita yang berdagang, ya, untuk dapat lancar masuk ke Lubuk Ruso. Ini yang pertama Pak. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah Pak, pemayung ini akhir-akhir ini masalah keamanan, ya. Kami telah pesankan dengan ketua RT, telah pesankan ketua lembaga adat desa, kalau masalah itu dapat diselesaikan di desa, jangan sampai kami ke kabupaten. Sebab di dalam adat dikatakan, tak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan, tak ada keruh yang dapat dijernihkan. Sesat di ujung jalan, balik kita ke pangkal jalan. Kusut di ujung tali, balik ke pangkal tali, kita cari pokok permasalahan. Jangan sampai ada masalah sampai kami ke kabupaten Pak, atau ke polisi. Kalau sudah sampai polisi, mohon maaf Pak, menang jadi arang, kalah jadi abu. Oleh kerana itu, kalau bisa, kena ujung tombak yang di desa ini adalah ketua RT. Selesaikan Pak, selesaikan di RT, selesaikanlah di bawah. Mungkin itu Pak, dalam sebutan saya itu, mungkin ada yang tergeser di waktu naik, ada yang tersenggol di waktu turun. Kepada Allah saya minta ampun, kepada Pak Bupati dan seluruh saya mohon maaf. Ya, jalan-jalan ke Muara Jambi, bawa piring lajulah pecah. Banyak bupati, pakar bupati. Bupati Batanghari yang paling gagah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak secara seksama sambutan Bupati Batanghari. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fadil Arif, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak katanya. Ya tidak apa lah. Tidak apa, dalam litak kalau tegak ya. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari ini dalam rangka silaturahmi antara pemerintah Kabupaten Batanghari dengan ujung tombak pemerintah tadi. Ya, Ketua RT dan RW yang malam ini dari Kecamatan Pemayung. Malam sebelumnya ada dari Kecamatan Morobulian. Ini akan kita teruskan Bapak Ibu semua. Yang sama-sama kita hormati Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Bapeda, Kepala PMD, Kepala Dinas Sosial, Pak Inspektur, Bapak Camat, Kabar Pem, dan yang saya muliakan Bapak Ibu Ketua RW dan Ketua RT dari Kecamatan Pemayung yang hadir pada malam hari ini. Tadi disampaikan masih ada masalah di Kecamatan Pemayung. Dan memang Tuhan membuat kita ada masalah sampailah kita mati kakek. Tapi bagaimana kita ngelola masalah itu sehingga menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Pada saat kita mencetuskan untuk bersilaturahmi dengan Ketua RT, pejabat daerah kok agak ngeri-ngeri dengan Ketua RT kok. Ya. Karena ngerinya apa? Pasti yang macam Pak Ambasri tadi sampaikan tuh. Karena Bapak Ibu semua, Ketua RT ini adalah orang-orang yang terpilih, orang yang dihormati, orang yang dipercaya di lingkungannya masing-masing. Ya kan? Kalau tidak bakalan dia dipilih masyarakat. Sehingga Ketua RT itu panjang-panjang jabatannya. Tidak mau orang gantikannya. Karena tahu banyak litaknya pada dapatnya kan. Jadi kalau soal keikhlasan, kita semua belajar dengan Ketua RT ini. Luar biasa ikhlasnya. Ya. Tandanya sih kok, tadi sambutan Pak Ambasri, macam mana lah kami kok kalau bisa ditambah insentifnya kan. Padahal di pertemuan sebelumnya lah kita jawab, tapi karena nyo ikhlas, dan pula diikuti nyo, masalah itu, leko dak gawe nyo besok kan, itu tanda-tanda orang ikhlas itu. Dan pasti setiap masalah di lingkungan kita pasti nggak ada juga Ketua RT. Ada orang terbakar rumahnya Ketua RT, ya kan? Ada orang yang tidak dapat bantuan ke Ketua RT. Ya. Ada orang meninggal Ketua RT juga. Ada orang lahir Ketua RT juga. Ada orang kawin Ketua RT juga. Dia dapat enaknya, kita dapat saronya. Nah, jadi keikhlasannya tidak perlu diragukan lagi Pak Ibu Ketua RT ini. Jadi memang insya Allah nanti Bapak Ibu semua nerimo yang tahun niko itulah bertambah jumlah itu. Ya. Memang itu masih belum manusiawi, tapi memang kemampuan keuangan daerah kita batas itu dulu, ya kan? Karena kita genapi lah dia, ya dari 300.000 jadi 500.000, ya. Atau senangnya Ketua RT itu, langsung syukur, alhamdulillah. Padahal nilainya masih juga belum pantas, tidak ada sesuai lah dengan pengorbanan Bapak Ibu Ketua RT itu, belum. Tapi kita paham bahwa daerah kita mampunya macam itulah. Nah, tapi dengan semangat kita bersama, dengan niat kita bersama, dan kita usahakan sama-sama, mudah-mudahan pendapatan daerahku nambah. Ya. Yang bisa nambahnya, ya kita lah. Ujung tombaknya tadi sampai ke Mas Sri, Ketua RT juga lah. Nah, ini besok kita sama-sama usahakan. Kalau nambah pula dia kan. Karena bupati tergantung itu juga hasilnya. Senasib gitu. Nah beda ada ngomong Pak Sekda kok. Nyo keadaan apapun tuh hasilnya. Jadi kalau bupati, wakil bupati sama dengan Ketua RT, naik PAD naik hasilnya. Kecil PAD kecil hasilnya. Dalam hati saya, negara aku muat kok senasib kami kok. Beda dengan kepala desa dengan kadus tadi. Dia sudah sama dengan pegawai ini. Apapun kejadiannya segitulah dia. Nah teman jangan pula minta naik kan. Ya, macam Pak Asisten kok tidak boleh minta naiknya. Walaupun pada baca doa kan. Nah, jadi nasib kita itu sama. Sangat tergantung dengan PAD. Kita sudah banyak yang sama-sama bisa kita lakukan di 2021-2022. Nah, nanti insya Allah di tanggal 26 Februari genaplah jabatan saya dengan Bang Batiar ini menjadi 2 tahun dia. Jadi kita sudah menangani
120,7 km ruas jalan di Kabupaten Batanghari. Kalau kita bentang lurus, mulai dari Sungai Rengas sampai ke Kota Jambi. Cuma kadang masuk-masuk dusun, ya tidak ada masuk dibentang macam itu kan. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Tadi masih disebutkan ada Desa Awin belum, dari Rasau kan. Ada simpang jembatan Masul Buruso belum. Ya, ada lagi di Kaus Dalamnya belum. Kemudian di Talangkuap belum. Karena memang Batanghari ini kabupaten tua Bapak Ibu semua. Lah 77 tahun Mas Eda ya. 74 tahun. 74 tahun. Kalau manusia 74 tahun paham lagi dewek. Ada asam urat ada dikit. Tensi lah mulai naik ya kan. Perajuk pula. Ya. Nah, jadi kita nak ngobatinya gini tuh. Nak ngobatinya bagaimana dia umur 74 macam mana rasa umur 25 kan. Nah, kalau orang umur 25 tuh naik motor tidak pakai baju tidak ada masuk angin. Ya. Nah, jadi macam mana dia kembali pulih. Siapa yang bisa merubah Kabupaten Batanghari itu? Orang Batanghari lah. Kita lah. Tidak mungkin orang lain bisa melakukannya. Orang lain cuma bisa doa, bantu. Yang bisa itu kita. Makanya bagaimana kita kompak bersama untuk menyelesaikan masalah Kabupaten Batanghari yang kita cintai ini. Dan elemen terpentingnya yang berada di akar rumput istilahnya, di grassroots-nya, yaitu Bapak Ibu Ketua RT. Kita akan benahi data-data tentang bantuan-bantuan yang tersebar di Kabupaten Batanghari ini. Siapa yang mendatanya? Ketua RT pula tuh. Cuma ada masalah kita di Batanghari ini Bapak Ibu semua. Kita berusaha dan berdoa bagaimana orang yang dapat bantuan kok tahun-tahun berikutnya tidak dapat bantuan lagi. Ngapa tidak dapat bantuan? Berarti hidupnya lah senang. Cuman sebagian sanak gitu lah dibuat Tuhan hidupnya lah senang, bantuan tetap minta. Berarti berdoa susah balik gitu kan. Nah saya minta keteguhan iman ketua RT semua. Jangan kita rusak sanak kita tadi dengan nafsu sesaatnya. Kalau memang dia sudah layak kita keluarkan dia. Bagi kepada orang yang berhak tadi. Ketua RT kok repot memang. Di dusun itu, di RT-nya itu sanaknya tinggal di situlah. Sanak laki, sanak bininya tinggal di situlah. Kawannya tinggal di situlah. Ya kan? Kalau datanya orang miskin itu kebetulan sanak dia, dikata orang, wah ketua RT itu bagi ke sanak dia weh. Telabu sanak dia tidak pantas dapat, tidak dimasukkan datanya, sanaknya pula murtu lah jadi ketua RT lah bagak niannya gini nih. Awak udah dapat bantuan lagi kan? Segala salah kami gitu kan? Tapi Bapak Ibu yakin be, Allah akan luruskan. Niat baik kita kerjakan baik-baik tadi. Dibuka Tuhan lah hatinya besok. Saya macam itu sama oleh Bapak Ibu. Saya sialah deltik sanak bupati. Nak masuk honor we payah katanya kan? Dalam hati saya kok bukan bupati di dusun kok, bupati Batanghari. Sehingga harus keadilannya secara Batanghari. Dulu kan orang Teluk Ketapang itu kan nyebut ke bini saya nyampaikan, tidak akan dibangun padil lah, jalan Teluk Ketapang, konyol kalah di situ. Peringkat terakhir kan, tidak dikit yang selalu Ketapang. Dalam hati saya nak nguji-nguji mental gitu pula kan. Jadi pada saat amanah itu kita dapatkan, berarti Allah percaya dengan kita. Percaya bahwa kita akan bisa adil. Percaya bahwa kita bisa ngerjokannya. Nah, tinggal kita membawanya lagi. Memang tantangannya banyak Bapak Ibu semua. Semua orang yang hadir di muka bumi ini ditakdirkan Tuhan menjadi khalifah dengan tingkatan kita masing-masing. Tinggal kita membawa ke khalifahan itu menjadi yang baik atau yang buruk. Di ketua RT ini salah satu ujian beratnya. Maka kalau orang berpolitik di RT-nya kalah tuh alamat celaka tuh. Nah, di RT-nya kalah kan? Kau pasti jarang magi-magi sana di dekat RT itu. Lau enak, dah ngajak ganti makan kan? Mana lah nak menang pemilihan situ. Kalau awak kalah di Teluk Ketapang, dah apa kan awak lu pernahnya lah ke sana kan? Nah kalau kini dah lagi rasanya menang lah tuh. Jadi ujian kita menjadi pemimpin itu akan banyak Bapak Ibu semua. Nah, tapi itu tadi, saya satu pelajaran besar saya dari Bapak Ibu Ketua RT ini keikhlasannya. Ya, pada saat orang lari ribut, gaji gitu lah naik. Orang ada ketua RT lain tidak pada peduli aman. Sehingga bertanya malam kau tadi kan. Kalau pegawai kau dapat sikop informasi sampailah ke yang lain. Ketua RT kau tak leko, tak gawe dia lah. Kau yang baju seragam dari mana kau Pak? Awin, wah, Awin bisa pakai baju seragam ya.
Wawin kita nak anu Pak Sedeh, nak buka jalan tembus ke Nes ya. Supaya agak lebih dekat deh. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua. Banyak yang kita baiki seiring waktu. Janji kami bersama Pak Wabub dulu pada saat pilkada ada 36 program kegiatan prioritas yang kita laksanakan. Kinilah jalan 33. Walaupun belum sempurna deh. Walaupun belum sempurna lah jalan 33. Apa yang contohnya belum sempurna? Jalan ke kebun kita masih ada yang buruk tadi. Sehingga seiring waktu akan terus kita usahakan dapat dana untuk diperbaiki. 3 yang belum terlaksana, yang pertama pembangunan Islamic Center. Insya Allah akan kita mulai tahun ini. Yang kedua pembangunan sirkuit balap. Karena budak kita kok hobi ngebut nampaknya. Ada. Nah, jadi besok kita suruh ngebut lah kau situ nak jatuh lah kau. Supaya jangan ganggu orang kan. Memang budak kita kok kadang dibagi kena itu pula berani yo. Ada, mudah-mudahan dia berani besok. Nah, yang sikok lagi, yang ketiga pusat oleh-oleh khas Batanghari. Karena kita kok agak susah kini tuh. Nak nyari yang punya Batanghari di mana lah belinya kan. Pengen barang iko tapi tempatnya tidak ada, tempat nengoknya. Ini akan kita bangun di Siko. Kau juga akan kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Karena Batanghari itu harus punya ikon namanya, punya hal yang dibanggakan oleh masyarakatnya. Tapi tadi, karena ini dibangun oleh duit rakyat Batanghari, yang nyagonya kita lah. Besok kalau selesai, yang jalan dari Senaning, Ture segala macam itu yang jagonya kita lah. Kalau yang lewat itu mobil tronton rusak juga dia. Ada. Nah, jadi saya sudah perintahkan Kadis Perhubungan supaya besok jalan yang selesai dibangun dipasang portal galau. Siapa megang kunci portalnya orang situlah. Nak rusak tergantung dia lah, nak elok tergantung dia lah. Karena orang kita kok susah Bapak Ibu semua. Mawak kerikil muatan lebih. Ndak telap 2 kerikil itu baik jalan. Ada. Bapak Ibu bayangkan jalan yang kita bangun dari Ruas, Kuap sampai tembus ke Selat tuh. Duitnya 42 miliar. Nah, kalau pakai kerikil berapa banyak kibik gitu. Ada. Nah, ya, itu yang harus kita sayangi sama-sama Bapak Ibu semua. Nah, ini serasa lah, tidak ada bercakap, kalau bercakap pasti minta jalan pula kayak itu kan. Nah, ya. Jadi memang perencanaan pembangunan kita -1 namanya Pak. Kalau yang kita bangun tahun 2023, perencanaannya tahun 2022. Yang kita bangun tahun 2024, perencanaan ini di tahun 2023 nih. Kita sudah banyak ngelontorkan dana untuk itu, tapi belum selesai. Nah, tinggal doa, niat kita sama bisa selesai. Kemudian saya minta maaf juga. Saya tidak mungkin hadir sikok-sikok di rumah Bapak Ibu semua. Karena tugas, karena jarak, segala macam. Ketua RT kok jumlahnya di Batanghari kok 1368 ya. 1477. Tidak mungkin awak datangnya ke Siko. Jadi minta maaf awak dengan orang tua-tua, ketua RT ya. Saya tuh pasti ngundangnya ke Siko. Ya, disiasati supaya bisa bersuara tadi. Kalau nak 1477 tuh, kalau sehari Siko rumah, wah, lah nak jadi bupati lagi lu mesti bohong kan? Nah, jadi mohon dimaklumi bukan bermaksud congkak, sekalian saya nak kenalkan inilah keadaan rumah dinas Bupati Batanghari. Karena ternyata banyak juga ketua RT belum sampai ke Siko. Udah tahu kalau Pemayung, kalau mana sampai Siko? Baru Pak Ambazri lah karena kurus adat kan? Nah, ini rumah rakyat Batanghari yang kebetulan ditutupkan dengan saya. Nah, kakek Bapak Ibu, kalau ada hal di Bulian, singgah-singgah be. Cuman yang nak ketemu Bupati terus pasti tidak mungkin. Karena Bupati nak begawe kan, sehingga mampir. Yang bawa anak, ada mainan anak-anak situ. Nah, silakan, memang sengaja kita rancang, bagaimana kalau orang berjalan di Siko, bisa numpang sembahyang di Siko, ya bisa duduk di Siko. Karena ini punya rakyat Batanghari. Tapi harus kita jago. Karena rakyat Batanghari itu 306.000 jumlahnya kan. Kalau yang datang ke Siko orang 1.000, berarti pasti ada tuannya 305.000 lagi. Yang harus kita jago, Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak bisa meluangkan waktu di sini. Kakek ada yang disampaikan, sampaikan be. Ya, kita diskusi sama-sama. Kita yakin gawe yang berat tuh kalau kita kerjakan sama-sama jadi ringan dia. Ada. Kemudian saya minta juga kewaspadaan Bapak Ibu Ketua RT untuk tentang orang yang datang ke wilayah kita. Jangan sungkan-sungkan untuk ditanyoi. Kita tidak tahu. Tidak tahu niatnya apa, tidak tahu latar belakangnya apa, ditanyoi be. Karena itu sudah menjadi bentuk tugas kita untuk mengamankan wilayah kita semua. Kemarin ada kejadian di Pemayung yang senang heboh-heboh gini tak? Ternyata Pemayung ini pemakaian narkobanya cenderung tinggi, Bapak Ibu semua. Nah, ini saya ingatkan juga. Banyaknya sanak saudara kita ini lupa dengan adat istiadat yang dipakai datuk buyut kita dulu. Dulu kita ingat tak? Kalau punya anak, dengan sanak kita, dengan tetangga kita pesan. Kakek kalau kamu ketemu besuah anak saya kok, kalau coba dek laku tolong ditegur.
Kalau salah tolong dimarahi. Kini berubah itu. Ada tetangga kita ngasih tahu, anak kau ini saya tengok degilnya, mungkin makin narkobanya gini tuh. Bukannya terima kasih, malah dimarahinya. Kau uruslah anak kau tuh, ngapa pula ngurus anakku gitu kan? Nah, Bapak Ibu KBT tolong sampaikan kepada sanak saudara kita di lingkungan masing-masing, kita budayakan pula itu. Sehingga kita bisa saling menjaganya. Saya sangat cemas kalau tentang narkoba nih Bapak Ibu semua. Orang narkoba kok, jangankan orang lain, dengan mak bapaknya tidak peduli amat lagi dia. Ya kan? Jadi kalau dia berbuat kejahatan kemarin itu sah-sah itu. Karena otaknya memang tidak ada normal lagi. Nah ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai generasi penerus kita ini menjadi generasi yang tidak baik. Kalau yang sudah terlanjur kena, kita bawa ke BNN. Ada upaya untuk mengobatinya. Walaupun mungkin dia tidak sempurna, paling tidak dia bisa pulih lah. Bisa pulih, tidak ada pakai lagi narkoba. Nah, ini jangan sungkan-sungkan. Jangan nunggu kena tangkap. Kalau memang rasanya ada saudara gitu, woi Pak kayaknya nyoko kena, kok lah mulai bahaya kok. Nah, ada lapor ke Kades, lapor ke Pak Camat fasilitasi, kayak kita rehab di BNN gitu. Kita biayai untuk dia di rehab. Karena kalau yang sudah terlanjur itu mau tidak mau. Yang belum kena jangan sampai kena Bapak Ibu semua. Kemudian kita karena manusia terbuat dari tanah, mati balik ke tanah, nah, tanah aku galak jadi hal. Ya. Kita sudah buat kerjasama dengan BPN, bagaimana semua tanah warga Batanghari, kecuali yang kawasan hutan, nah kita sertifikatkan. Nah, tolong Pak RT dibantu untuk pendataannya, dibantu kadesnya, ya Pak Camat digerakkan ini semua, supaya kita punya sertifikat semua. Jangan sampai kita mati, anak cucu kita ribut masalah tanah. Banyak sudah kejadian tuh, silaturahmi yang rusak masalah tanah. Sampai ada yang berkekapaan masalah tanah. Pemayung ini adalah gerbangnya Kabupaten Batanghari dari Kota Jambi dan sebagian Muaro Jambi. Pasti ekspansi pembelian tanah itu ada di Pemayung. Kalau tidak ada terdesaknya jangan dijual tanah. Kalau kita ingat dulu, Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, tujuannya apa tuh? Menguasai tanah. Karena tanah ini sumber kehidupan. Jadi kalau tidak ada terdesaknya jangan dijual tanah ini. Kecuali memang lelak mati nian, mau tidak mau jual tanah bolehlah. Atau untuk anak sekolah bolehlah. Tapi kalau sekedar nak beli motor, beli mobil jangan jual tanah Bapak Ibu. Tuhan tidak ada muat tanah lagi. Manusia tambah banyak. Tanah berkurang pula gini, galak terbis kan? Ada terbis di sungai itu kan? Nah, jadi manusia tambah banyak, jadi perebutan tentang lahan ini akan semakin tinggi. Nah ini tolong kita sayangi anugerah yang diberi Tuhan kepada orang Batanghari, rata-rata masih punya tanah. Tolong dijagokan. Kalau tanahnya tidak bisa dimanfaatkan, lapor. Kita ada bantuan bibit, segala macam jenis bibit, silakan diajukan buat kelompok taninya, sehingga tanah kita menjadi produktif. Ya, kaget dibimbing, ada PPL kita membimbing cara nanam yang baik. Memang segolah di awal jong. Kalau sawit model baru kok 2 tahun 8 bulan segonya. 2 tahun 8 bulan mulai panen dia, hilanglah segonya. Tidak bisa langsung enak kan? Pasti ada proses macam itu, macam budak kecil. Dari bayi merangkak, belajar tegak, jatuh-jatuh kan, sampailah bisa berlari, budak kecil. Macam itu juga kehidupan kita. Jangan terdesak, anak-anak pengantin ngukur tanah. Orang yang nak pengantin kok kita pikir macam mana hidupnya sudah pengantin. Kita kok galak dan organ siang malam. Mantai kerbau 3. Besak-besakan pengantin. Lah sudah pengantin, budak yang pengantin berdua kok minta tengokan we apa lah gawe kita kata kan. Nah, dah telat dicinta we. Kalau tidak ada makan kan. Nah, itu yang perlu kita budayakan. Dosa kita bermewah-mewahan. Nak pesta besar-besaran. Ada budaya yang harus kita rubah. Ya, Bapak Ibu semua, tolong hal-hal macam ini disampaikan kepada sanak saudara kita di lingkungannya masing-masing. Soal dia benci atau tidak dan kita terserahlah. Tapi hal baik itu harus kita sampaikan. Kaget dia terima kasih lah tuh. Untunglah Bu RT, Pak RT lu ingatkan saya. Jangan sedekah besar-besaran. Alhamdulillah lah. Kini anak saya lebih bisa berkebun kan. Kok ada pula kabarnya sedekah hampir ada yang habis 100 juta. Dalam hati saya, wah, kok lah sudah ria jadinya kan. Nah, budak pengantin kau tak tahu apa nak kawin sudah kau. Kita di dusun kan sedekah bukan sehari, 7 hari paling tak. Tak ada main-main sedekah tu kan. Mudah-mudahan ikhlas. Kalau tak ikhlas 2 kali kena. Duit habis dosa dapat pula kan. Nah, mudah-mudahan ikhlas. Ini yang kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan ini harus kita rubah. Seiring perkembangan zaman bahwa anak yang pengantin ini yang perlu hidup. Bagaimana dia punya modal hidupnya. Jangan bio-bio amat. Main organ jangan bio amat. Kalaupun main organ jangan penyanyinya seksinian. Ya.
Kok kalau seksinen bawa bapak kok jarang balik pula nengok tuh lah gawe kan. Banyak di video-videonya itu macam itu ya. Jadi kehidupan kita, ya, kebersamaan, toleransi antar warga ini harus kita jalin dengan baik. Saya yakin Pemayung masih terjadi hubungan kekerabatan yang baik. Tapi tidak boleh kita lalai. Karena lama-kelamaan ini bisa saling cuek kita. Itu tadi yang saya sampaikan, untuk saling mengingatkan. Kita minta keluarga tetangga kita memperhatikan keluarga kita juga. Agama kita ngajarkan, siapa saudara terdekat kamu? Saudara terdekat kita adalah tetangga kita. Saya punya dulur, ada yang di luar negeri, ada yang di Jakarta, ya, ada yang di Jambi. Kalau saya jadi apa-apa di Sikau, tetangga saya lah yang paham. Tidak mungkin dulur jauh-jauh itu nulung kita. Makanya agama jelas pesannya, saudara terdekatmu adalah tetangga kita. Nah ini kita beri pemahaman lagi kepada orang satu RT itu. Kalau ada kejadian pasti tetangga kita duluan. Makanya kalau dapat rezeki ya tetangga gue duluan. Jangan pas balak, cuma dapat di tetangga kan. Nah, pas dapat rezeki ya tetangga harus kita pikirkan juga. Nah ini kekompakan ini yang perlu Bapak Ibu semua harus kita jago, kita lestarikan budaya yang baik ini. Sekali lagi terima kasih bisa hadir di sini. Kakek kalau dia sampaikan be. Awak minta awak suara agak berat-berat dikit. Banyak acaranya ya, Bapak Ibu semua. Dan kita yakini bahwa Batanghari ini bisa berubah. Ya. Allah selalu memberi kesempatan untuk semuanya dinamis. Tinggal kita nak bawanya kemana, Bapak Ibu semua. Saya nengok ketua RT kok rame datang malam ini dengan daerah yang jauh-jauh. Tadi ada dari Awin, pasti semangatnya pengen membuat Batanghari ini menjadi lebih baik, membuat masyarakat Batanghari menjadi lebih sejahtera, membuat Batanghari menjadi kabupaten yang dibanggakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Kepada Bapak Haji Isa Esos IMAG, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena malam lesu be jawabannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Bupati Batanghari, yang kami hormati Bapak Sekda, yang kami hormati Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 3, yang kami hormati Bapak Kepala Baparida, Bapak Kepala Dinas PMD paling ujung, kemudian hadir juga Bapak Kepala Dinas Sosial, hadir juga Bapak Inspektur, kemudian hadir Camat, Pemayung, hadir juga Kabak Pem. Kalau tak dapat informasi tadi juga hadir Bapak Kepala Dinas KB Bang Kadafi. Saya ingin absen satu-satu ini Bapak sekalian. Inilah pejabat-pejabat teras Kabupaten Batanghari menyambut kedatangan Bapak-Bapak RT semua. Begitu pentingnya Bapak-Bapak RT itu di hadapan pemerintah Kabupaten Batanghari. Maka dari itu Bapak Bupati dengan keikhlasan, dengan kerelaan hadir di tengah-tengah kita. Kalau tadi aspirasi intinya sebenarnya sudah tersampaikan melalui orang tua kita Pak Ambasri dan sudah dijawab oleh Pak Bupati. Tapi mungkin ada lagi hal-hal berikut, hal-hal lain yang mungkin Bapak-Bapak RT lain ingin menyampaikannya, yang mungkin tadi belum tersampaikan oleh Bapak Ambasri. Maka dari itu kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu RT, bebas Pak, mau bertanya tentang apapun bebas, selama terkait dengan pekerjaan kita di wilayah kita masing-masing. Nah, maka dari itu kami berikan kesempatan. Kalau pengalaman sebelumnya kita selesai jam 12. Kalau pengalaman sebelumnya. Kalau ini mau sampai jam 3 juga udah jadi masalah. Ya. Sanggup dah kira-kira? Nah, kalau Bapak Ibu RT sanggup, Bapak Ibu tinggal Sikau, kami balik. Baik, kami persilakan penanya pertama dari sebelah kanan kami dulu. Oke, 1,
Kami silakan sebutkan nama Pak. RT berapa, desa mana? Kalau dah ada sebut itu dah ada dijawab pertanyaan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Bapak Bupati, Bapak Muhammad Fadil Arif yang saya hormati, Bapak Sekda yang saya hormati, Bapak Kepala SKPD yang ikut hadir pada malam hari ini dalam acara ini, Bapak Camat Pemayung yang kami hormati, Bapak Ketua RT se-Kecamatan Pemayung yang hadir pada malam hari ini. Nama saya Pak Fauzi dari Desa Selat, Pak RT 02. Ya. Sudah Pak Siten? Sudah. Sudah. Nah, kita lanjut. Malam ini Pak, kami mengucapkan ribu terima kasih karena waktu telah diberikan kepada kami melalui acara Jumat Berkah. Mudah-mudahan kehadiran kami Kecamatan Pemayung pada malam ini membawa berkah. Amin. Dan juga pertemuan Pak Bupati serta Kepala SKPD bersama Pak RT Kecamatan Pemayung ini membawa berkah bagi Kecamatan Pemayung. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati juga Bapak Bupati, kami ingin menyampaikan dalam hal ini mengenai hasil dari musrembang kami Pak di Kecamatan Pemayung kemarin, perlu kami ulas. Kemarin kebetulan yang hadir Pak Sekda dan juga Bapak Kepala SKPD yang lain, dan juga kami ingin menyampaikan melalui berhadapan langsung dengan Pak Bupati Pak. Ah ya. Biar ini mungkin biar dekat cepat sampai Pak. Intinya macam itu. Yeah. Jadi dalam hal ini Pak, intinya yang kami sampaikan, yang kami bawa dari Desa Selat Pak. Pertama, kemarin tuh kami rankingan itu hasil musrembang kecamatan kemarin Desa Selat membawa 2 Pak, 3. Pertama yang kami bawa kemarin tuh yaitu mengenai jalan, pembangunan jalan dari pinggir Batanghari dari Pasar Selat sampai ke Ilir, batas ujung batas. Jalan tersebut Pak, yang perlu kami sampaikan bahwa jalan itu menuju akses pasar rakyat yang ada di Selat. Karena jalan menuju ke pasar rakyat itu Pak, jalan yang paling dekat yang dituju desa-desa tetangga seperti Pulau Raman, Desa Teluk, Orak Rambahan, melalui jalan tersebut Pak yang paling dekat. Karena jalan itu pada saat ini mungkin hampir sudah 10 tahun atau 15 tahun belum ada sentuhan Pak. Oke. Nah, karena itu banyak sekali yang lewat di situ. Siap. Itu yang pertama Pak. Yang kedua perlu kami sampaikan yaitu jalan kami dari Pasar atau Pak sampai ke Simpang Luar. Ke pintu gerbang masuk ke Desa Selat. Itu akses yang lewat itu Pak, desanya banyak. Kaos, Pulau Raman, Teluk, Orak Rambahan, Selat, atau masuk kalau Pak Aur. Kalau jalan Teluk mungkin itu di paling dekat. Jadi itu merupakan jalan itu akses jalan Batanghari itu Pak. Salah Kepala SKPD itu Pak, banyak nampaknya kele ya kakak. Jadi nak masuk tuh Pak, itu bela macam kubangan kan. Jadi lubang terlalu dalam. Dan juga dalam depan sekolah SD, depan SMP itu sangat memprihatinkan Pak. Kadang-kadang anak-anak pergi pagi sekolah tuh sering terjadi senggol menyenggol. Mobil dengan motor, anak-anak ibu-ibu dengan antar sekolah tuh. Jadi perlu perhatian kami kepada Bapak Bupati serta para kepala SKPD yang ada di Kabupaten Batanghari, itu perlu perhatian kepada desa kami Pak. Yang selanjutnya itu jalan yang ada di tuh Pak, yang ada di RT 12 13 Jelutung. Itu termasuk mana peringkat ketiga Pak kami itu, peringkat kami itu. Perlu perhatiannya juga Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, karena ini sudah hasil musrembang kecamatan, hasil musrembang kecamatan kemarin itu yang peringkat yang kami sampaikan kepada peserta musrembang. Mungkin itu Pak yang kami dapat sampaikan. Mungkin mohon maaf atas kekurangan atau kelancangan kami ingin menyampaikan ini. Kiranya mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya yang tadi yang tunjuk tangan, Ibu. Ya, Ibu dulu. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama, RT mana, desa mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah
ruangan ini. Masya Allah. Mungkin ini yang pertama sekali untuk saya. Mungkin tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak memperpanjang waktu berhubung udah malam. Bapak Bupati yang saya hormati, saya ingin bertanya. Nama Bu, nama Bu. Saya nama Siti Nurul. Nurul. Siti Nurul. Hmm. Dari Desa Kampung Pulau, Ketua RT 04. Oke. Oke. Begini Bapak. Kebetulan di RT saya ada masalah PMK, apa yang mulut dan kuku. Iya, waktu itu kami sudah lapor ke peternakan, bahkan sudah dilihat, sudah difoto juga sama PPL-nya dan dokter hewan. Terus warga saya itu disuruh ngisi belangko, sudah diisi semua. Maksud saya di sini sampai dengan hari ini tidak ada. Belum ada titik terang dan tindak lanjutnya. Bagaimana dan harus kemana kami supaya bisa terrealisasi, maksudnya terwujud. Sementara warga kami itulah mata pencahariannya dan beliau berharap sekali. Apakah ada apa ya Pak, maksudnya pergantian atau apa? Sapinya itu sapi sendiri Pak. Yang ingin saya tanyakan itu tadi, kami harus kemana gitu Pak? Sementara apa-apa yang dipinta itu sudah kami berikan. Siap. Mohon maaf, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan banyak terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi mau nangis ya? Saya terharu Pak, saya bisa berdiri di tengah-tengah orang-orang yang Iya, tepuk tangan dulu untuk Ibu, itu sangat luar biasa. Iya. Baru kali inilah nampaknya. Dak. Oke, satu penanya lagi di belakang mungkin. Yang di belakang? Ya, Bapak itu Bu ya, nanti. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Batanghari beserta rekan-rekannya ataupun jajarannya. Iya. Dan juga yang saya hormati Bapak Sekda Batanghari beserta rombongannya. Iya. Saya atas nama Halimansyah Desa Kuap RT 03. Iya. Satu hal yang saya tanyakan Pak, kami bisa Pak untuk mengajukan atau minta permohonan di desa kami itu kalau masalah komunikasi agak jauh Pak. Kami selalu ketinggalan info Pak soal gini Pak. Kami minta bantu kalau sinyal. bisa masalah tower Pak. Tower. Macam mana caranya Pak? Ya seperti kami Pak memang susahnya kalau mencari sinyal. Nyasanya sadak bebas kita dusun manik batang duku kira. Jadi kami mohon kepada Bapak pimpinan Kabupaten Batanghari tolong pikirkan nasib kami Bang. Karena kami susahnya Bang. Apalagi anak seperti kemarin ujian garing Bang. Nyasa-nyasa sampai jatuh-jatuh kami Bang. Ini rasio Bang saya bilang Bang. Ini tidak bohong-bohong lah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Luar biasanya nyari sinyal Pak ya. Kalau dapat sinyal beras datik dapat pola. Oke Pak Bupati, terima kasih. Ada 3 penanya Bapak, 1 dari Desa Selat, 2 dari Kampung Pulau, 3 dari Desa Kuap. Desa Selat tadi masalah jalan pasar Pak. Yang 1 Pak Fauzi dari Desa Selat Pak. Terima kasih Bang Fauzi. Banyak urutannya tuh Desa Selat ya. Ini lagi Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda hubungi ke DSPU dirawat dulu. Memang ada yang di Pangkal masuk di dekat rumah Nang Ci itu dak? Apa dekat rumah Pian Kadis kok? Dekat rumah dia. Dirawat. Karena kalau musrenbangnya tahun ini berarti rencananya ke tahun depan. Tapi macam mana orang bisa tetap fungsional dia, tetap lancar lewat. Ini agak kubangnya agak gedang tuh. Ada kondangan kemarin ke ujung Selat tuh terasa di situ, Bang Boji ya. Kemudian tepi air itu yang Kasang Ubi deh. Bukan Pak, yang dekat pasar jalan pinggir Sungai Batanghari Pak. Besar. Oh iya, yang jalan alternatif. Ya. Coba deh ngecek Kepala Bapeda yang mana tuh. Iya dan banyak orang nempuh situ. Iya Pak.
Oh, kakek bambu jiwe kalau kilir itu orang lain dah. Bang, ada, ya saya takutnya macam itu kan. Ya galak gue orang yang ngusul untuk nyobe. Ada orang ngusul jalan, ubah tanah nyobe isinya ada juga. Ya, namun lah manusia lah banyak kan. Nah, ya percaya. Jadi memang itu tantang kita di Matahari. Ya, waktu kita nyampaikan lah 120 kilo masih banyak lagi yang belum kan. Nah, tapi kita yakin lah dengan niat baik sama-sama kita, ini bisa kita sudahi. Ya, ya Pak Kepala Boda dicek be, yang usulan Bang Bozi tadi. Yang sawah selatu di mana jalannya? Jalan Terus 13 ya? Sawahnya lah di Bai. Banyak masih orang berumur situ. Sih ya. Karena sawah Bapak Ibu semua, dunia kini menghadapi kemungkinan resesi pangan namanya. Jadi takutnya senado makannya dia ketik. Jadi mana yang punya sawah segala macam nak kita optimalkan. Karena orang Jambi kok, lah makan gado-gado dia, orang Matahari kok, lah makan lontong, lu makan kata itu. Kalau lu makan nasi kan, nah itu beras kok kuncinya. Jadi kalau bakso pantun Pak Ambasari tadi, ada beras lado di lumbung, bini lah bunting pula kan, lengkap tuh memuji ya. Nah, oke pemuji, kita doakan doakan sennya itu bisa kita wujudkan. Cuma saya minta tolong tadi, yang bersawah, kakek Dinas Pertanian akan terus kuatkan ini, bagaimana pangan kita nih penting. Kita Bapak Ibu semua pakaian elo, motor elo, kalau ada makan yo. Ya, nah, ini yang perlu kita waspadai. Dulu orang di dusun awak tuh, kalau hasil sawit gedang, untuk salah bersawah, bisa lah beli beras. Kalau ada yang dibeli. Kalau orang atau orang Vietnam, kata orang di Jawa saya, kami lah makan kok, tidak bisa untuk ke Jambi. Nah, kan bahaya gitu. Maka salah satu bentuk kemerdekaan kita tuh adalah bahan makanan itu ada di tempat kita lah. Sehingga waktu kita berkendak, nyelado. Mau puji ya. Kok ke pasar tembus di Simpang Selat ya? Yang jalan tepi air tadi. Tidak ada tepi bibir sungai ini enggak? Ada bibir, Pak. Ya. Enggak ya? Dekat rumah Mang Cek itu ya? Bukan? Habib. Ada Mang Cek yang bininya guru tuh, tepi air sungai itu, bukan tuh? Awak ada pernah kondakan situ dulu? Iya, dekat tuh ya? Ah, ya saya. Di tepi air ya? Oh, dekat ke masjid tuh. Awak ada sembahyang di masjid itu ya? Nah, kita cek bola beda ya. Kemudian dari Ibu Nurul ya. Jadi Bu Nurul, memang ada program pemerintah pusat untuk yang penyakit mulut dan kuku namanya, PMK. Jangan PMS lain lagi. Nah, ini PMK yang bisa diobati. Kemarin kita dengan Pak Sekda beserta jajaran dilakukan pengobatan kepada ternak-ternak yang kena penyakit itu. Ada yang sehat, ada yang mati. Untuk yang mati memang direncanakan diganti oleh Kementerian Pertanian. Nah, kita tidak tahu proses bagaimana. Kakek Pak Asisten catat nomor telepon Bu Nurul itu, cek ke Dinas Perkebunan dan Peternakan sampai di mana urusannya. Kemudian Bu kalau bisa yang peternak itu buat kelompoknya, ya, buat kelompok tani peternak itu supaya kalau ada hal-hal terkait penanganan kepada kelompok itu kita bisa memberikan bantuannya. Nah, dikomunikasikan Pak Seda ya, Pak Asisten dengan Dinas Perkebunan Peternakan. Lama memang tahun kemarin penyakit itu belum datang ya barangnya. Dah, maksudnya penggantinya belum datang ya. Iya, kok gawe kalau ke pusat kok panjangnya jalur aja. Juga dipelajari aturnya Pak Seda. Apa masih bisa pakai BTT gitu itu sehingga kita bisa lakukan penggantian. Karena takutnya memang hajatnya di situlah. Karena Batanghari ini salah satunya kita nak membuat menjadi lumbung ternak juga. Sehingga kalau nak makan daging tidak perlu beli kemana-mana lagi kan. Ini bagian dari ketahanan pangan. Karena Batanghari ini salah satunya kita di SK-kan Presiden sebagai daerah ketahanan pangan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tentang ketahanan pangan akan kita push, jalan-jalannya harus menuju ke tempat-tempat yang ketahanan pangan tadi. Menurut ya. Menurut Kampung Pulau dekat sekolah, ya. Dekat pesantren itu tinggal, Ibu. Ah, ya. Kemudian dari Pak Herman Sabah. Erwan. Bukan Hairul, bukan? Bukan. Herman Sabah. Ya. Ya Pak Herman Sabah itu RT berapa tadi? RT 3, Pak. RT 3 itu seberang sana seberang siko? Semua sekolah? Pak ya sinyalnya? Oh iya saya. Jadi kayak kasih tahu Kadis Kominfo Pak Sekda, dia sudah saya temukan dengan orang Telkomsel kemarin dengan Kadis BDK, dia akan ngecek. Jadi di tempat kita nih
Kalau yang blank spotnya itu penanganannya agak lebih sulit karena kita mengusulkan untuk membuat tower baru kata Bang Herwansa tadi. Tapi ada daerah yang bukan blank spot namanya, tapi sinyalnya tergantung. Misalnya di Kubu Kandang ada, di Selanding ada, di Kuat ini putus. Nah kita akan beli alat tuh Pak Sekda, Pak Asisten untuk penarik sinyal itu, penguatnya. Sehingga anak-anak sekolah kita besok bisanya untuk belajar pakai sinyal itu. Karena sekolah di Batanghari ini hampir 100% lah ada komputer kalau. Kalau dari sinyal betonton melat tuh. Dia ada guna untuk belajar kan. Mak ayahnya bahaya juga kalau dari sinyal kok. Nggak kata Bang Herwansa kok, awak kok dari sinyal, bininya curiga. Tayo tidak dari sinyal kok. Apa memang dimatikan juga kan? Tidak. Awak tuh dia terbayang tadi, wah kok bahaya kok. Tuh. Jadi kalau ada apa-apa susah kita ngabarnya kan. Karena dunia kini kan lah canggih Bapak Ibu semua. Cuman orang di HP ku kalau penyombong ada juga. Ada. Nya di rumah lah sebutnya di kebun. Di mana kini Pak katanya? Lali kebun awak katanya, di rumah lah. Nah, tapi besok mudah-mudahan ada sinyal ada penyombong ada. Kalau orang kuat kok yakin awak baik-baik orangnya. Amin. Ada yang negil ya. Kayak itu sedang kita lakukan pengecekan itu, Herwan saya. Mudah-mudahan bisa cepat terrealisasi. Karena kuap itu kemungkinan besar lemah dia. Karena terjepit dengan desa yang sudah ada sinyalnya. Nah, ada sebagian lagi di kampung pulau itu ada juga blanknya dikit-dikit tuh. Di ujung-ujungnya kan. Kemudian di dekat Awin nih. Ada kosong nih lagi kita cek. Kemarin sudah ketemu dengan kepala cabang Telkomsel untuk dicek. Yang bisa kita support pakai anggaran, kita pakai anggaran Pak Sekda. Paling. Ya. Oh, pengaruh cuaca ya. Saya. Kalau gini hari hujan kok termasuk saya. Iya. Hilang dewe sinyal dia. Kita kadang memang kalau hari hujan bersyukur udah sinyal tuh kadang-kadang. Supaya jangan kena ganggu orang kan. Terima kasih saya. Ya mudah-mudahan kita sudah ya Pak ya. Oke yang Ibu Nurul tadi itu. Siapa? Dicek Mas ya. Kelanjutan dari program itu karena orang lah bentar lagi setahun tuh kejadiannya dak. Ya. Silakan kalau ada yang lain lagi Pak Asisten. Baik, terima kasih sudah 3 penanya.